Bismillahirrahmanirrahim. Jalbur rizki ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajal imamu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibn Majah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Wa akhraja, dan telah meriwayatkan al-imamu Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dan juga Abu Dawud telah meriwayatkan, wa Ibn Majah, dan Ibnu Majah telah meriwayatkan, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazamal istighfar, barang siapa selalu mengerjakan istighfar. Lazama ini bukan sekedar istighfar, selalu istighfar. Ya, ada orang yang dia ini setiap hari pernah ngantuk, itu namanya ya setiap hari ngantuk. Tapi kalau setiap saat ngantuk ini beda maknanya. Duduk ngantuk, berdiri juga ngantuk, berjalan juga ngantuk, berbaring juga ngantuk. Di mana-mana setiap dia ada, ngantuk juga tidak pisah dengan dia. Itu namanya orang yang lazama an-nu'as, tidak berpisah dengan ngantuk. Ini kalau lazaman istighfar, amalan ini tidak bisa didapatkan dengan sekedar istighfar selepas sholat saja, atau istighfar pagi petang saja. Di waktu dia ada kesempatan, dia ngerjakan istighfar. Nah, itu namanya lazamal istighfar. Waktu duduk istighfar, jalan istighfar, berbaring istighfar, di sela-sela ngomong istighfar. Kalau orang punya amalan ini, apa yang akan diberikan Allah untuk dia? Ja'alallahu lahu, maka Allah akan menjadikan lahu untuk dia, min kulli dhaiqin atau min kulli dhiqin, dari setiap kesempitan, farajan, Allah beri kelonggaran, wa min kulli hammin, dan dari setiap keprihatinan atau kesusahan, keprihatinan, makhrajan, jalan keluar. Permasalahan orang di dunia ini apa toh? Sumpek atau susah. Nah, kalau itu sudah ditolong oleh Allah, diberi jalan keluar dan diberi kelonggaran, selesai masalah dia. Maka di antara cara untuk menyelesaikannya adalah dengan istighfar. Maknanya apa? Istighfarnya artinya minta ampun kepada Allah. Maknanya kesulitannya orang beriman di dunia ini kemudian tidak selesai, di antara sebabnya yang terbesar karena dosa-dosa dia belum diampuni oleh Allah. Maka di dunia ini ada 124.000 nabi dan rasul. Mereka orang-orang suci. Menghadapi masalah apa saja, Allah tolong mereka, bela mereka, selesaikan masalahnya. Karena mereka ini memang tidak punya dosa.
Begitu juga orang-orang yang kehidupannya mirip dengan mereka, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, maka masalah-masalah dia akan diselesaikan oleh Allah, kesempitan-kesempitannya akan dilonggarkan oleh Allah, seperti orang-orang suci, yaitu para nabi dan para rasul. Ini pemahaman ini penting. Bagaimana dulu kakek kita Adam alaihi salatu wassalam, begitu beliau masih di surga, belum melakukan hal yang melanggar, seluruh hajat beliau ditunaikan oleh Allah. Kemudian Allah gerakkan beliau untuk buat kesalahan biar jadi contoh anak cucunya, maka mulai itulah terjadi kesusahan, kecapean, kepenatan pada diri beliau dan pada cucu-cucunya. Biar anak-anak Adam ini ambil pelajaran, tidak ada ceritanya kemaksiatan mendatangkan kebahagiaan. Kita perlu bertani, bercocok tanam, perlu buka kantor, buka toko, mikir ekonomi hari-hari. Ini dimulai dari mana? Dimulai dari satu pelanggaran yang dulu dicontohkan oleh kakek kita, biar nggak kita ulangi lagi. Insya Allah kita semuanya niat, insya Allah. Maka istighfar ini begitu penting. Maka istighfar kita ini bagaimana? Istighfar yang disertai dengan renungan. Kita menghadirkan kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita di depan mata, kemudian kita istighfar dengan menyesali dan benar-benar minta maaf kepada Allah atas kekurangan dan kekeliruan-kekeliruan kita. Maka Hasan Basri rahimahullah beliau mengatakan, banyak orang istighfar yang mana orang istighfar itu perlu istighfar lagi. Istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Permintaan maaf kita kepada Allah ini perlu diistighfari lagi, karena minta maafnya dengan main-main. Kita ini sudah banyak salah, banyak kekurangan, minta maaf sambil ngantuk, minta maaf sambil tidak adab. Ada orang buat salah pada kamu, harta kamu dicuri, barang-barang kamu digosok, dia kamu perintahkan malah khianat, datang pada kamu dengan banyak kesalahan, kemudian dia ini sambil ngantuk bilang pada kamu, Pak, minta maaf Pak, ya, minta maaf ya, sambil ngantuk. Kira-kira apa yang kamu buat? Akan kamu tendang mulutnya biar rontok giginya. Nah, ini kurang ajar, ini main-main. Nah, ini bukan minta maaf nih, minta dicopoti giginya. Nah, ini dengan perbuatan dia ini menunjukkan dia ini memang belum merasakan penyesalan. Kayak kita istighfar ini kita pahami artinya, astagfirullah, aku minta maghfirah kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita nikmat 24 jam, maka seharusnya kita ini bersyukur 24 jam. Ini kenyataannya kita ingat kepada Allah hanya beberapa saat saja. Maka kita ini perlu banyak istighfar dan banyak istighfar lagi. Bagaimana Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, beliau mencontohkan kepada umat, setiap beliau duduk istighfar 70 sampai 100 kali yang didengar para sahabat, belum yang dia didengar. Orang suci dan yang tersuci, orang baik dan yang terbaik merasa masih perlu memperbanyak istighfar. Kadang-kadang kita ini dibisik oleh hati kita, salah apa saya? Kurang apa saya? Kenapa perlu istighfar? Salah kamu itu ya karena kamu nggak merasa salah itu. Nabi itu loh, masih merasa kurang, merasa perlu minta maaf kepada Allah. Setiap beliau duduk didengar sahabatnya minimal istighfar 70 kali. Kita yang banyak loyo, banyak ngiler, banyak kurang, nggak mau istighfar, ini benar-benar gawat.
wa razaqahu, dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia, min haitsu la yahtasibu, dari tempat yang dia tidak menyangka-nyangkanya. Maka nanti begitu orang-orang iman telah wafat, akhirnya orang iman ini akan digiring oleh Allah untuk menuju tempat yang seluruh hajat mereka terlaksana, yaitu surga. Kenikmatan-kenikmatan yang kekal abadi selamanya, kesehatan yang terus menerus, tidak ada sakitnya, seperti cerita-cerita kemarin itu. Tapi untuk menuju itu, para hadirin, maka para sahabat, para orang-orang iman melalui proses pengampunan. Untuk menuju surga, dosa-dosa itu harus bersih dulu. Sebagian dimaafkan oleh Allah, sebagian perlu dicuci dulu di neraka. Macam-macam keputusan Allah untuk orang-orang beriman. Selepas dosanya bersih, dia layak untuk bertempat di tempat yang namanya surga. Selepas dia dimaafkan oleh Allah, baru dia layak untuk bertempat di tempat yang namanya surga. Apa hajat dia terlaksana, apa keinginan dia terkabulkan. Maknanya orang-orang di dunia ini yang dia sudah dimaafkan dosanya oleh Allah, keadaan dia ini mirip dengan orang-orang di surga. Hajat-hajat dia akan ditunaikan oleh Allah, kontan atau ditunda oleh Allah, mesti akan dilaksanakan. Maka kita dengar orang-orang yang dekat dengan Allah, yang telah diberi taufik untuk amal agama dengan baik, orang-orang takwa, Allah beri kemudahan-kemudahan pada kehidupan dia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Macam-macam kesulitan datang, Allah beri jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Maka pertama kali kita mau amalan apa saja ini, dahulukan istighfar. Ini kalau sudah diterima oleh Allah, hajat-hajat kita tertunaikan. Wa akhraja Ibnu Abi Dunya telah meriwayatkan an Asad bin Wadi'ah, dari Asad ibn Wadi'ah, yarfa'ahu, Asad memarfu'kan riwayat itu ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asad mengatakan bahwa yang saya riwayatkan ini dari Nabi. Man qala, barang siapa mengatakan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, barang siapa mengatakan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, mi'ata marratin, 100 kali, fi kulli yaumin, setiap hari. Ini amalannya ini, la haula wa la quwwata illa billah al aliyyil azim, setiap hari 100 kali. Setiap hari 100 kali. Maknanya kalau dia ini mengerjakan kadang-kadang tidak dapat fadilah ini dengan sempurna, harus setiap hari 100 kali. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lam yusibhu, maka tidak mengenai dia, fakrun, kefakiran, abadan, selamanya. Dan tidak ada kefakiran yang lebih besar melebihi kefakiran orang tidak ditolong oleh Allah untuk amal kebaikan, untuk amal agama. Tapi ini dipahami juga oleh Imam Suyuti, termasuk kefakiran urusan ekonomi dunia. Orang-orang yang ditakdirkan mau mudah rizkinya, mau jauh dari kemaratan di dunia ini, di antara tandanya Allah beri tolong pada dia untuk buat amalan ini setiap hari 100 kali. Di antara sabda Nabi dengan takdir itu tidak pernah akan berlawanan. Kalau Nabi sudah sabda begini, orang kok bisa wujud dalam kehidupannya begitu, itu mesti takdir Allah juga
yang dulu telah diputuskan untuk dia sesuai untuk dia. Ini kalau orang memang takdirnya ini mau kesulitan urusan rezekinya, baca ini lupa-lupa, ngantuk atau nggak sempurna, atau makanannya nggak halal, akhirnya dia amalan tidak diterima oleh Allah. Kalau sesuai dengan persyaratannya, janji Nabi mesti jadi kenyataan. Maka suatu hari ada seorang sahabat namanya Abban Ibnu Uthman, beliau mengatakan bahwa saya dengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa pagi hari membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim 3 kali, maka Allah akan jaga dia sampai sore hari. Kalau dia baca sore hari, Allah akan jaga dia sampai pagi hari. Dan waktu beliau meriwayatkan pada murid-muridnya, keadaan beliau badannya separuh itu lumpuh. Maka murid-muridnya mandang beliau dengan terheran-heran. Dia ini punya doa dari Nabi begini, kok dia sendiri lumpuh. Ini riwayatnya benar tidak dari Nabi? Kalau memang dari Nabi, mestinya dia nggak lumpuh begitu itu. Maka Abban paham, murid-muridnya terheran-heran. Maka beliau bilang, demi Allah, saya dengar riwayat ini dari Nabi sendiri. Nggak usah ragu dengan hadis ini benar-benar saya dengar sendiri dari Nabi. Waktu saya ditakdirkan oleh Allah untuk terkena penyakit lumpuh separuh itu, waktu itu saya lupa baca doa ini. Hari itu saya lupa baca doa ini. Karena Nabi ini utusannya Allah. Antara Muhammadur Rasulullah dengan la ilaha illallah tidak akan bertentangan. Wallahu a'lam. Insyaallah kita semuanya niat insyaallah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadan hallu bil aqad wa tanfariju bil qurab wa tughra bil hawaid wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa yasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا الحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو 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 تحب العفو فاعف عنا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
يا عالم السر منا لا تهتك الستر وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا عافنا واعف عنا وكن لنا حيث اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم حبب إلينا الإيمان وزنه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم تول تربيتنا اللهم تول ترقيتنا اللهم تول حفظنا اللهم تول جميع شؤوننا اللهم ربنا لا تجعلنا ولا فينا ولا معنا أشقياء ولا محرومين بالمسيئين منا للمحسنين يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع إلينا صالح عبادك يعينوننا على طاعتك ونشر دينك وإعلاء كلماتك متعاونين متناسفين متبادلين متحابين اللهم بارك لنا في رمضان اللهم وفقنا لإحياء ليلة القدر اللهم ارحمنا في رمضان اللهم اغفر ذنوبنا في رمضان اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وتلامذنا وتلامذاتنا وعرفاءنا في رمضان من النار إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم إنا نسألك في رمضاننا هذا أفضل ما تؤتي به عبادك الصالحين المجد العظيم وبشفاعة رسولك الكريم بدون محنة ولا بلية اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم افتح لهم فتحا مبينا اللهم اجعلهم متآلفين متناسفين متبادلين على إحياء دينك القويم حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن عادانا حسبنا الله لمن حسدنا حسبنا الله لمن مكر بنا حسبنا الله من جميع خلقه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Santai-santai bisa amal infirati pergi ke kompleknya masing-masing atau di masjid persiapan buka, doa yang besar-besar minta pada Allah hidayah untuk dirinya, keluarganya, untuk umat, untuk semuanya. Doa waktu buka, doa yang mustajab insyaallah. Ini hari-hari dengar nasihat, tapi kalau tidak ditolong oleh Allah nggak bisa ngerjakan. Minta tolong pada Allah biar diberi taufik untuk bisa ngerjakan. Bedanya sahabat dengan kita begitu itu. Mereka mendengar nasihat dari Nabi, kerjakan dengan sempurna. Ini nasihat-nasihat masih sering kita dengar. Dan ini kita perlu taufik yang besar dari Allah biar ditolong untuk jadi orang-orang yang takwa, orang yang wara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.